kalimat yang menunjukkan bahwasannya kita adalah seorang hamba yang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Yang sudah sepatutnya kita harus mensyukuri kenikmatan ini. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita, ya, jutaan kaum muslimin di penjuru dunia ini, ya, kalau boleh bilang mereka ini iri kepada kita, ya. Dan iri itu ada dua, ya. Ada yang diperbolehkan, yang terpuji, yang masuk terpuji disebut dengan ghibtah oleh para ulama. Iri dalam apa? Dalam hal kebaikan, ya. Dalam hal kebaikan itu diperbolehkan kita iri. Masya Allah, ya, Pak Fulan telah menunaikan ibadah haji. Kapan saya bisa menunaikan ibadah haji ini? Ini adalah iri yang diperbolehkan, ya. Banyak kaum muslimin yang sangat, ya, menginginkan untuk bisa, ya, datang ke tempat yang mulia ini seperti halnya kita sekarang ini berada, ya. Akan tetapi, ya, tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita, atau mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, ya, yang mereka mau datang ke sini tapi karena keterbatasan ekonomi. Ya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang punya hartanya banyak, tapi ternyata tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan karena faktor kesehatan. Ya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita, dia ada harta banyak, diberikan kesehatan, akan tetapi belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk bisa datang kemari. Belum Allah Subhanahu wa taala ketuk hatinya untuk bisa datang kemari. Banyak gak yang seperti itu? Banyak. Orang hartanya banyak, diberikan kesehatan, tapi nggak datang-datang ke tanah suci ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, para jamaah semua dari Amarto ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk datang ke tanah suci ini untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Karena memang rukun Islam tersebut, Islam ini dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah iqamatus shalah. Kemudian yang ketiga adalah ita'uz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan yang terakhir adalah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah yang kita kerjakan sekarang ini adalah termasuk rukun dari rukun Islam. Ya. Kita datang kemari adalah merupakan karunia dari Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk menyempurnakan rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sudah sepatutnya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Kalau engkau mengkufuri nikmatku, ketahuilah bahwasannya azabku ini amat pedih. Ya. Cara agar kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah ketika kita datang ke tanah suci ini adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di tanah suci ini dengan memperbanyak ibadah. Bukan banyak apa?
istirahat. Ya, jangan terlena dengan fasilitas mewah. Ya, fasilitas yang ada sekarang ini yang masya Allah ya, apa namanya, bintang 5 ya, hotelnya ngelihat langsung ke Ka'bah ya, minta-minta bisa lihat Ka'bah, nggak mau ke Masjidil Haram, sholatnya langsung di sini aja lah, sama aja gitu kan. Nggak seperti itu ya. Nah, jadi ya, agar kita ini bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tanah suci ini adalah dengan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah. Ada yang tahu berapa pahala ibadah di tanah suci ini, di tanah haram? Berapa? 100.000? Masya Allah ya, 100.000 ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul rajul fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Salat seseorang di Masjidil Haram ya, itu lebih utama daripada salat di tempat-tempat yang lainnya. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Seperti itu ya. Yang ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Meskipun para ulama di sana membahas apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram ya. Apakah Masjidil Haram ini masjid yang dibangun di sini tok, khusus masjid di sini aja, atau mencakup semua tanah haram yang ada di kota Madinah ini ya. Terjadi perselisihan di antara para ulama, akan tetapi ya pendapat yang kuat sepanjang saya pelajari bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram yang disebut dalam hadis ini adalah mencakup semua tanah haram ya, termasuk kita di hotel, termasuk di musola-musola, termasuk di masjid-masjid, itu mendapat 100.000 kali lipat. Tapi bukan berarti ya kita nggak mau sholat di masjid ini. Tetap di Masjidil Haram yang di belakang kita ini itu ada keutamaannya tersendiri. Di antaranya apa? Kita berjamaah ya, lebih khusyuk, diimamkan dengan apa? Siapa imam yang tadi subuh, ada yang kenal nggak? Atau jangan-jangan kesiangan? Rata-rata kesiangan ya, karena kecapean ya. Imam Masjidil Haram ada Syekh Sudais ya, Syekh Abdurrahman Sudais, ada Syekh Bandar Balila, ada Mahir Al-Mu'aikidi ya, dan ada banyak lagi ya, ada Syekh Al-Juhani dan banyak lagi para ulama atau imam-imam yang mengimami kita, yang semuanya masya Allah ya, bacaannya tersebut bacaan yang indah ya, yang bisa membuat kita lebih khusyuk ya. Di samping itu juga ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul rajul ma'ar rajuli afdal min salati wahdah, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salati ma'ar rajul ya, wa kullama kasar fahuwa afdal, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat seseorang ya itu dengan yang lain ya, dengan orang yang lain, dengan satu orang lebih utama daripada salat sendiri. Salat seseorang dengan 2 orang itu lebih utama daripada salat dengan jamaah 1. Dan semakin banyak bertambah para jamaah ya, itu lebih utama ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ketika kita salat di Masjidil Haram di belakang kita ini, selain mendapatkan 100.000 kali lipat, juga kita mendapatkan keutamaan salat jamaah yang berlipat-lipat ganda ya, yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur ketika kita sudah sampai di tanah suci ini ya, yang mana kedatangan kita kemari bukan untuk rekreasi, kedatangan kita kemari bukan untuk healing,
kedatangan kita kemari dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan kita kemari untuk menjalankan ibadah itu yang harus kita ingat. Ya. Kenapa? Karena nanti ini ya, kita akan mendapatkan banyak cobaan-cobaan dalam menjalankan ibadah haji ini. Jadi harus disiapkan mentalnya nih, bukan untuk nakut-nakutin ya. Tapi memang ibadah haji ini tidak sama dengan ibadah umrah yang kita kerjakan tadi malam. Ya. Kalau tadi malam luar biasa ya capeknya, ya, sampai kesiangan salat subuhnya ya. Akan tapi nanti ya, ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, ketika kita sudah mau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, kita mengambil hari tarwiyah, ketika itulah nanti dimulai ya, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan dalam menjalankan ibadah haji. Nanti Allah akan melihat kita sejauh mana kesabaran kita ini ya. Tanggal 8 Dzulhijjah kita mulai dari hotel transit, kita nanti akan ke Mina. Ngapain? Kita untuk ngambil tarwiyah, malam tarwiyah. Kemudian subuhnya kita akan dijemput menuju kemana? Ke Arafah. Dan kemudian dari Arafah kita nunggu sampai waktu zuhur, kemudian kita sholat zuhur dan asar dengan jamak qashar. Setelah itu kita wukuf sampai maghrib. Dari maghrib nanti kita akan dijemput menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Kemudian sampai nanti waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah nanti kita akan dijemput lagi untuk datang ke Mina. Nanti setelah kita sampai di Mina kita langsung lempar jumroh. Ya, kalau memungkinkan kita tawaf ifadah. Kemudian ketika itu kita juga tahallul. Kemudian tanggal 11, 12, 13 kita bolak-balik dari Mina ke Jamarat, Mina ke Jamarat. Jaraknya berapa? Ya. Berapa Pak Marwan? Ya sekitar belum fix. Iya. Jadi kalau persiapan aja idealnya itu sekitar 3 sampai 5 kilo. Iya. Itu kita jalan bolak-balik. Nggak ada kendaraan. Nggak, kalau sekarang mungkin banyak taksi apa gitu lewat gitu. Mungkin yang pernah umroh ya, itu mungkin biasa kalau lewat ziarah itu lewat napak tilas haji, lewat Mina, lewat Musdalifah masih bisa bis apa. Nanti kalau ketika tanggal 11, 12, 13 itu nggak ada bis, nggak ada apa gitu. Jadi kita jalan balik lagi ke Mina, ya. Berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari kita terus melaksanakan ibadah dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ya. Makanya oleh sebab itu Rasulullah SAW menjanjikan bagi mereka yang berhasil untuk menunaikan ibadah haji secara mabrur, apa balasannya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji mabrur ya, itu tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang jamin bagi kita bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji secara mabrur maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bukan hanya sekedar ampunan dosa, akan tetapi Allah jamin surga. Dengan syarat, apa syaratnya? Hajinya tersebut mabrur. Apa sih haji mabrur itu? Haji furoda. Harus ikut furoda gitu. Ya, bisnis furoda yang ini dong, yang untung nanti. Pak Marwan yang makin kaya. Iya. Haji mabrur itu adalah haji
yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Haji yang mabrur itu adalah haji yang bisa menjadikan kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji kita dahulu adalah seorang pendosa. Seorang yang banyak melakukan kesalahan. Seorang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, kita menjadi hamba yang kembali kepada Allah, bertobat. Haji yang mabrur itu adalah haji ketika kita sebelum ibadah haji tersebut adalah merupakan insan yang penuh dengan dosa, penuh dengan keburukan. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, kita menjadi lebih baik. Ibadah haji yang mabrur itu adalah ibadah haji yang kalau sekiranya kita sebelum melaksanakan ibadah haji termasuk orang yang baik, setelah ibadah haji menjadi lebih baik. Itu haji yang mabrur. Nanti kita bisa lihat, nggak usah kita tunjuk-tunjukkan, nggak usah kita lihat-lihat orang lain, tapi kita lihat ke kaca, lihat ke diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah berhak belum mendapatkan predikat haji mabrur nanti? Kalau belum, sekiranya belum nih, haji lagi ya, haji lagi sama amartur. Kalau sekiranya belumnya, masih belum nih, saya harus haji lagi. Ya. Masih nampung Pak, masih nampung. Pak Marwan langsung senyum-senyumnya. Jadi haji mabrur itu sekali lagi haji yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Kita bisa mendapatkan jaminan surga dari Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji ini dengan mendapatkan haji mabrur. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan haji mabrur? Pertama, ya, hendaknya dalam melaksanakan ibadah haji nih, sebelum tanggal 8 nih, ya, kita harus benar-benar pasangkan niat kita hanya kepada Allah. Kita ikhlaskan nanti ibadah haji kita ini bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk agar orang ini melihat kita melaksanakan ibadah haji, bukan. Ya. Ibadah haji mabrur bisa kita peroleh dengan kita mengikhlaskan ibadah haji kita tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajjah wal umrata lillah." Sempurnakan hajimu dan umrahmu tersebut untuk siapa? Apakah untuk manusia? Tidak. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita mulai sekarang, ya, kita periksa niat kita. Apa tujuan kita datang kemari? Apakah kita datang kemari untuk bisa mendapatkan gelar hak? Apakah kita datang kemari agar orang-orang ini bisa melihat kita ini sedang melaksanakan ibadah haji, mencari pujian orang? Ya, kalau sekiranya ada niatan-niatan seperti itu, rubah niat itu mulai sekarang. Ikhlaskan niat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatkan ibadah haji kita ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jauhi selfie-selfian, ya. Ya, selfie-selfian ketika di Arafah, selfie. Ketika di Mina, selfie. Gitu. Jauhi seperti itu. Cukup kita foto-foto untuk dokumentasi yang ada di travel aja sebagai laporan. Kalau bisa para jamaah jauhi selfie-selfian ketika nanti sudah melaksanakan di tanggal 8 Dzulhijjah sampai seterusnya. Usahakan untuk menjauhkan hal-hal yang bisa mendatangkan kita ini riya, yang bisa mendatangkan kita ini sum'ah. Makanya dalam, ya, niat ibadah haji tersebut salah satu riwayat ada tambahan labaik Allahumma umratan atau labaik Allahumma hajjan la riya'an wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Riya
artinya adalah agar kita ini melaksanakan ibadah agar orang itu melihat kita. Sum'ah artinya adalah kita melaksanakan ibadah agar orang tersebut menyanjung kita. Seperti itu. Jauhkan hal-hal yang seperti ini agar ibadah haji kita ini bisa menjadi ibadah haji yang mabrur ya. Yang mudah-mudahan ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita untuk bisa mendapatkan predikat haji dan mabrur. Kemudian ya, di antara lagi keutamaan ibadah haji para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yukaffirani adz-dzunuba wal faqr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah haji dan umrahmu tersebut. Ketahuilah, karena haji dan umrah bisa menghapus semua dosa-dosa kita dan bisa menghapus kefakiran. Ya. Sekali lagi, tadi telah kita singgung bahwa ibadah haji kita yang kita keluarkan dengan biaya yang begitu mahal itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena nanti ya biaya tersebut akan Allah gantikan sesuai dengan hadis yang mulia ini. Allah akan hapuskan ya kefakiran pada diri kita. Allah akan janjikan kita ini tidak akan jatuh miskin, tidak akan jatuh kefakiran. Dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kalau dosa-dosa kecil sudah terhapus secara otomatis. Tapi kalau dosa-dosa besar harus diiringi dengan apa? Dengan kita bertaubat. Gimana cara kita bertobat? Pertama, kita harus beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Yang pertama harus ada yang namanya azm, kekuatan, keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah ikhla, meninggalkan kemaksiatan tersebut benar-benar. Ya. Yang ketiga adalah nadam, ada perasaan menyesal dalam menjalankan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ya. Itu adalah taubatun nasuha. Jadi agar kita bisa terhapus dari segala macam dosa-dosa. Kalau dosa itu adalah dosa besar, harus ada yang namanya taubatun nasuha. Ya. Yang mudah-mudahan ibadah haji yang kita kerjakan ini semoga bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga bisa menjadikan kita ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Semoga kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Ya mungkin kita nggak bisa lama-lama ya dalam kajian ini karena nanti tiap hari kita akan ada kajian. Ya sedikit-sedikit aja, yang penting bisa menjadi manfaat bagi kita ya. Karena sudah mulai matanya 5 watt ya, sudah 5 watt ini ya. Takutnya nanti pindah ke lain alam nanti ntar nih cara jamaah. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Tafadhal kalau ada yang mau tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Pertama, memang betul di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu al-hajja ma'i. Umrah pada bulan Ramadan itu bisa setara dengan haji bersamaku. Ini dari segi keutamaan. Tapi bukan berarti yang pertama ya
hadis tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa umrah pada bulan Ramadan itu menggugurkan ibadah haji, tidak. Ini hanya sekedar keutamaan. Sama seperti sholat syuruk, ya. Apa keutamaan sholat syuruk tersebut? Orang yang sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan haji sempurna. Haji sempurna. Bukan berarti itu menggugurkan ya, kewajiban ibadah haji. Itu yang pertama. Kemudian ya, yang kedua, ya, bahwasannya di dalam ibadah haji yang kita kerjakan jangan pesimis dulu. Harus optimis dan harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan belum apa-apa kita sudah mau pesimis. Jangan-jangan haji kita nggak mabrur. Tapi harus husnuzan, dan harus husnuzan kepada Allah disertai dengan menjalankan sebab. Ya. Jangan pesimis, harus husnuzan dulu. Iya, seperti itu. Husnuzan kepada Allah, mudah-mudahan ibadah haji kita ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah haji kita ini ya, ibadah haji yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah, yang bisa menjadikan sebab kita dimasukkannya surga ke dalam bisa menjadi sebab kita dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzan terlebih dahulu. Ya. Jangan suudzon. Betul. Memang seorang muslim ya, ketika selesai melaksanakan suatu ibadah, dia ada kekhawatiran kalau ibadah tersebut tidak diterima. Ya, itu harus kita tanamkan. Ada kekhawatiran. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia bagi mereka, ya, hati-hati mereka tersebut takut. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka ini takut adalah mereka para pendosa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, wahai binti Siddiqah. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini adalah mereka yang sholat, mereka yang menjalankan puasa, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang melaksanakan haji. Akan tetapi dalam hati mereka ada ketakutan kalau ibadah haji mereka, atau ibadah umrah mereka, atau ibadah puasa mereka, atau sholat mereka tidak diterima oleh Allah." Tetap ada kekhawatiran. Ya, akan tetapi bukan berarti kita ini suudzon. Ya, harus menggabungkan keduanya, antara husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan juga ada kekhawatiran di dalam hati kita, sehingga dengan kita menjalankan ibadah kita, setelah menjalankan ibadah kita tidak merasa pede. Oh, ibadah haji gue ini pasti terima oleh Allah. Enggak begitu. Tapi tetap ada kekhawatiran. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak doa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah yang telah hamba-Mu ini kerjakan, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah ini, beliau tetap berdua ini memohon kepada Allah. Rabbana, mengucapkan doa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah atas segala macam ibadah yang telah kami kerjakan, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tetap harus diiringi husnuzan, harus diiringi dengan kekhawatiran, dengan kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Jadi sekali lagi nanti ya, sebelum kita menjalankan ibadah haji, sebagai suatu nasihat, setelah melaksanakan ibadah haji, perbanyaklah doa,
perbanyaklah istighfar ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Seperti itu. Jangan belum apa-apa sudah pesimis. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu-ibu. Ibu-ibu silakan Bu. Tanya Bu, jangan malu-malu Ibu. Ya. Dalam ibadah ini kan haji dan umroh ini kan kita tidak lepas dari rasa letih ya. Dari apa? Rasa Letih. letih sampai. Iya betul. Nah, pernah dengar juga bentuk duduk atau bentuk istirahat yang dilarang oleh Rasulullah itu seperti apa? Dalam waktu sholat atau apa? Ya mungkin dalam situasi apa aja, misalnya setelah sholat kita kan kadang kalau ini apa udah kita posisi seperti ini menahan pegal gitu, atau saya pernah dengar ada yang dilarang gitu, kira-kira Iya. seperti yang Ustaz. Ada beberapa duduk yang memang dilarang. Pertama, dalam waktu sholat. Dalam waktu sholat ada duduk yang disebut dengan duduk ik'a. Nah, Rasulullah SAW anil ik'a, duduk yang ik'a. Seperti apa? Duduk ik'a yang dilarang tersebut ini seperti ini. Ya, kalian praktek sholat. Nah, ini yang dilarang. Duduk ik'a itu ada macam-macam. Ada yang seperti ini dilarang ketika sholat. Ya. Ada juga yang seperti anjing. Ya. Duduk ika'nya gini. Seperti anjing. Ininya di sini. Itu juga dilarang. Karena kenapa? Menyerupai anjing. Kemudian ada lagi yang seperti antum sebutkan dengan menyender, ya. Atau kenapa Bu? Iya nggak kelihatan ya. Untuk yang ibu-ibu nih. Nah, untuk yang ibu-ibu, ik'a yang dilarang itu adalah seperti ini. Pantatnya itu nempel tanah, kemudian ininya sini. Sholat seperti ini adalah dilarang. Biasanya anak-anak kecil ya banyak kayak gini nih, yang mereka nggak tahu mungkin ya. Nanti perlu diajarkan ke anak-anak kita kalau seperti ini itu dilarang. Ini juga dilarang seperti ini. Seperti anjing. Kalau Kalau yang tumitnya ditekuk nggak apa-apa. Nah, kalau yang ik'a yang dilakukan oleh Rasulullah itu ditekuk seperti ini. Ibu-ibu lihat ya. Nah, sebentar ibu-ibu dulu ya. Nah, kalau yang seperti ini itu boleh. Ya, itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, biasanya ada teman. Saya juga biasa melakukan kayak gini. Itu diperbolehkan. Duduk kayak seperti ini. Yang anjing tadi gimana? Kalau yang anjing ini satu. Terus yang kedua. Nah, kayak anjing seperti ini. Tangannya juga harus gitu. Ketika mau bangkit biasanya ya Ustaz. Enggak. Emang Nggak pas mau duduk, pas duduknya kayak gini aja. Kalau bangkit kan memang mau nggak mau seperti ini. kalau tangannya di paha kalau Pak. Apa? Kalau tangannya di paha seperti itu, kakinya begitu tapi tangannya di paha. Begini. Iya. Ya nggak masalah asal pantatnya tidak nempel ke tanah. Itu duduk yang dilarang dalam sholat. Kalau capek. Kemudian juga ketika letih, ya perlu diperhatikan juga. Itu tidak boleh seperti ini. Sujud. Nah, tangannya nempel semua ke sini. Ini dilarang juga kayak gitu. Tapi perlu diperhatikan juga ya ketika sholat berjamaah, ya. Ketika sholat berjamaah itu kan rapat mungkin ya, kita nggak bisa seperti ini menjalankan sunnah kayak begini, karena ini mengganggu. Ya, tapi juga boleh seperti ini, asal jangan menempel. Ya gini, sikunya. Itu yang dilarang. Kemudian ada lagi yang antum sebutkan, nyender seperti ini. Ini kalau dalam keadaan makan. Makan dan minum. Itu Rasulullah SAW itu melarang untuk makan sambil senderan. Ya. Kalau ngaji sambil senderan gimana? Pengajian sambil senderan gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa aja. Kalau saya nggak apa-apa deh. Iya. Jadi apa namanya makan sambil senderan, ada yang memang ada perselisihan di antara para ulama. Yang dimaksud dengan menyender itu apakah semata-mata nyender seperti ini
ataukah memang menyender seperti para raja-raja kayak gini sambil makan, atau memang diantaranya ada lagi yang memang nggak boleh sampai begini juga, ada yang melarangnya kayak gitu. Dan gini juga. Nah, tapi memang kalau apa namanya, yang sepanjang yang saya pelajari bahwa yang dimaksud dengan menyender itu adalah menyerupai para raja-raja. Biasanya raja-raja kalau nyender gimana makan? Gini ya, sambil makan. Ini yang sangat dilarang. Ini sepakat ulama kalau yang seperti ini dilarang. Ya. Adapun kalau kita letih nyender, hanya sekedar nyender, itu dilakukan. Bahkan setahu saya ada riwayat ya, diantaranya Nabi Ibrahim, kemudian Rasulullah juga pernah nyender. Ya, itu tidak dilarang seperti itu. Ada memang waktu-waktu tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang dilarang. Itu. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada. Ya. Melanjutkan yang rasa letih tadi Ustaz, tadi pagi saya itu kan menemani istri sa'i ya. Saya nggak full menemani istri ini, tiba-tiba saya duduk nih, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nggak kuat sepertinya Ustaz. Sa'i mungkin dia nggak genap 7. Nah ini sebaiknya gimana ya Ustaz ya, kalau dia nggak sampai 7 kali ya, apakah kalau bisa atau kenal dilanjutkan lagi, suruh lanjutkan sa'inya. Gitu. Kalau memang ibu-ibu, ada di ibu-ibu travel kita nggak? Bukan, ini orang lain yang kita kenal. Kalau kita bisa negur, kita tegur. Kalau memang nggak mau ditegur, ya udah, berarti apa namanya, bukan kewajiban kita. Kita sudah menyampaikan. Kalau dia nggak menerima, ya sudah, ya itu urusan dia. Seperti itu. Apakah bisa dilanjut dengan kursi roda? Bisa. Atau besok dilanjutkan Ustaz? Boleh? Kalau besok mungkin ini akan apa namanya, sudah lama seperti itu ya. Jadi harus dimulai dari awal lagi nanti. Kalau untuk sa'inya aja, bukan tawafnya, sa'inya aja. Jadi harus dimulai dari awal lagi kalau sudah ganti hari, wallahu a'lam. Ya. Kalau mau dilanjutkan dengan kursi roda boleh. Umpamanya putaran pertama dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, kemudian dia Safa ke Marwah nggak kuat, di pertengahan jalan dia memakai kursi roda, boleh. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau pakaiannya itu harus ihram. Untuk apa? Misalkan kan Iya, untuk tawaf, untuk sa'i gitu kan. Pada asalnya kalau kita tawaf sunnah bukan dalam keadaan ihram, tidak harus pakai kain ihram. Tapi di sini peraturan, kalau mau masuk ke Ka'bah harus pakai kain ihram, seperti itu. Jadi kalau mau sekiranya para jamaah atau mau melaksanakan tawaf sunnah, pakai kain ihram aja, seperti itu. Dalam rakaat apa? Bukan syarat, tapi memang peraturan dari apa namanya, Masjidil Haram sekarang ini setelah corona ada peraturan baru, yang tidak pakai kain ihram tidak boleh masuk ke Ka'bah. Gitu. Nah, makanya kalau ibu-ibu bebas mau masuk, mau apa namanya, kapan aja bisa ke Ka'bah. Ya. Kalau apa namanya ditanya apakah harus pakai kain ihram, jawabannya kalau tidak dalam keadaan ihram, ya, dalam rangka untuk umroh atau haji yang melaksanakan tawaf sa'i, maka itu tidak diharuskan ya. Kalau tidak dalam keadaan ihram, umpamanya mau tawaf sunnah, dahulu tawaf sunnah pakai pakaian bebas boleh. Atau mungkin sa'i menemani istri, tidak harus pakai kain ihram. Tapi sekarang peraturan harus pakai kain ihram untuk apa namanya, meminimalisir ya kepadatan, seperti itu. Ya, cukup ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, terakhir ya. Ya. Makan kita kadang dirikan kaki kanan, ini boleh enggak? Untuk makan kayak seperti itu nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Untuk apa namanya, kaki kanan seperti itu. Bahkan
termasuk sunnah kayak gitu, begini makan, kaki kanannya diangkat, kita makan seperti ini. Atau mungkin kayak gini nggak masalah juga. Iya. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya larangan bersandar ketika makan itu bentuknya seperti apa, terjadi perselisihan di antara ulama. Tapi pendapat yang kuat yang saya ketahui adalah seperti tadi, menyandar seperti halnya para raja-raja ketika makan. Ya. Sudah terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.